pencipta ideologi komunisme tingkat dunia ialah seorang Yahudi yang bernama Karl Marx dan Friedrich Engels. Yang sebenarnya Karl Marx dan Friedrich Engels ini mengambil teori setan yang dibawa oleh Charles Darwin, yang sudah masuk di Indonesia, bahkan sudah dimasukkan ke pemikiran-pemikiran kita dulu waktu masih SMP dan SMA sampai hari ini, yaitu Darwinisme. Manusia berasal dari kera. Padahal kita sebagai seorang muslim sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi kita terhipnotis oleh teori setan, Darwinisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Pagi ini kita membahas tentang kewaspadaan umat terhadap bahan komunis gaya baru. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih kepada kita hamba-hambanya yang amanu wa taqwa. Allah berfirman dalam surah Al-Fat ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida sunnati tabdila. Jadi sunnatullah itu kata Allah berlaku sejak dulu, dan kalian tidak pernah melihat, menyaksikan perubahan akan sunnatullah. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala yang menguasai rotasi alam jagat raya ini. Allah Subhanahu wa taala yang meninggikan langit tanpa tiang ini mengabarkan bahwa sejarah akan berulang. Yang membedakan adalah warna dan kualitasnya. Kalau dulu kita pernah Indonesia mengalami masa yang cukup kelam, masa yang cukup tragis, yaitu peristiwa yang monumental, yang sangat imoralitas dan ganas sekali, yaitu peristiwa Madiun 48
dan puncaknya peristiwa G30 SPKI, di mana malam 1 Oktober dari yang peristiwa G30 SPKI, ribuan kaum muslimin, ulamanya dan keluarganya dibantai dengan cara-cara yang sangat keji, ya, sudah di luar ambang kemanusiaan. Kemudian malam 1 Oktober 6 jenderal dan 1 perwira disiksa dengan cara-cara yang sangat biadab dan dimasukkan ke lubang buaya, ke sumur lubang buaya. Itulah peristiwa yang tragis. Tapi kembali Allah mengingatkan sejarah akan berulang. Kalau dulu gerakan komunis, sekarang KGB, komunis gaya baru. Jadi sejarah itu akan berulang, yang membedakan adalah warna dan kualitasnya. Itu yang harus kita seringkali ikra, baca realitas kehidupan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, siapa promotornya, pencipta ideologi komunisme tingkat dunia? Ialah seorang Yahudi yang bernama Karl Marx dan Friedrich Engels. Yang sebenarnya Karl Marx dan Friedrich Engels ini mengambil teori setan yang dibawa oleh Charles Darwin, yang sudah masuk di Indonesia, bahkan sudah dimasukkan ke pemikiran kita dulu waktu masih SMP dan SMA sampai hari ini, yaitu Darwinisme. Ya. Manusia berasal dari kera. Padahal kita sebagai seorang muslim sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi kita terhipnotis oleh teori setan, Darwinisme, sehingga akhirnya dari Charles Darwin ini muncul 3 tauhid internasional, yaitu Karl Marx, Sigmund Freud, dan Emil Durkheim. Dia munculkan teori-teori ilmiah yang palsu, bahkan puncaknya diaplikasikan, dan itu kita saksikan hampir 74 tahun seluruh dunia ini pernah merah, diliputi oleh imoralitas dan keganasan yang sangat sadis selama 74 tahun, mulai tahun 1917 sampai 1991. Seluruh dunia diliputi oleh keganasan yang sangat biadab. Hampir 120 juta manusia dibunuh dalam waktu 74 tahun di 76 negara, termasuk Indonesia. Jadi seluruh dunia ini pernah merah, pernah mengalami kehidupan yang brutal. Kita lihat yang mengaplikasikan teori komunisme ini adalah Leninisme. Lenin, bapak komunis Uni Soviet, sampai dia memberikan statement, manakala 3/4 penduduk dunia ini mati semuanya, yang penting 1/4-nya adalah komunis, ateis, anti Tuhan, anti agama. Dan Lenin menyatakan bahwa dirinya tidak gentar berjalan di atas 30 juta mayat-mayat manusia. Yang penting 1/4 penduduk dunia ini semuanya komunis dan ateis, anti Tuhan dan anti agama. Dan tahunya dilanjutkan lagi oleh Stalin, bapak komunis Uni Soviet. Kemudian yang lebih sadis lagi dilanjutkan oleh Mao Zedong di Cina,
Hampir 50 juta rakyat Cina dibunuh demi ideologi komunisme. 50 juta, kurang lebih 50 juta dibunuh di Cina untuk melegalkan ideologi komunisme. Karena ideologi komunis itu haus darah. Tidak tahunya diteruskan lagi di kawasan Asia Tenggara, yaitu Pol Pot. Hampir 2,5 juta penduduk Kamboja, rakyat Kamboja dibunuh dengan cara-cara yang sangat biadab, sehingga sampai tengkorak-tengkorak kepala itu dibuat piramid-piramid sebagai kebanggaan Pol Pot mengeterapkan, mengaplikasikan ideologi komunis. Tidak tahunya sampai ke Indonesia. Sebenarnya diawali tahun 1926. Kemudian puncaknya itu pada masa Musso mendirikan, memproklamasikan Republik Uni Soviet Madiun, Republik Uni Soviet Indonesia di Madiun tahun 48. Ribuan santri, ribuan kaum muslimin di Madiun, begitu juga para ulamanya dan keluarganya dibantai dengan cara yang sangat biadab. Bahkan di pabrik gula Rejoso Magetan itu ratusan kaum muslimin dibantai dengan cara-cara biadab, sampai genangan darah itu di pabrik gula Rejoso Magetan itu sampai setinggi mata kaki darahnya kaum muslimin. Bahkan juga 156 anggota TNI juga menjadi korban kebiadaban gerombolan Musso yang berambisi untuk mengaplikasikan ideologi komunis. Begitu juga di Wonogiri, kaum muslimin, ulamanya, bahkan para ulama disiksa dengan cara yang biadab, kemudian dibakar hidup-hidup di Wonogiri. Begitu juga mereka bergerak menuju pondok pesantren, yaitu Sabilul Muttaqin, Takran, Magetan. Ratusan kaum muslimin dibantai dengan cara yang biadab. Bahkan pimpinan pondok pesantren Sabilul Muttaqin, yaitu Kiai Haji Imam Mursyid Muttaqin, itu diseksa dengan cara biadab, dipenggal lehernya. Bahkan sampai hari ini, ketika saya diundang di Takran Magetan, sampai hari ini jenazahnya belum diketemukan. Itu dibuat sampai di Takran Magetan. Saya melihat sendiri, saya diundang di pondok pesantren di Takran Magetan. Itu dibuat monumen jenazah nomor 1 sampai 60 sampai 67. Itu masih terdeteksi siapa jenazah ini, ditulis namanya lengkap. Tapi jenazah nomor 68 sampai 108 tidak dikenali siapa jenazah ini, karena oleh orang-orang PKI wajahnya itu dirusak, dimutilasi, dicacah-cacah tubuhnya. Ini pernah terjadi di kawasan Takran Magetan. Begitu juga di kawasan Tortomoyo, ratusan kaum muslimin dibantai. Dan banyak kita lihat itu ulama-ulama itu setelah disiksa, dimasukkan ke sumur-sumur tua itu, kepalanya dulu. Itu penyiksaan yang sangat biadab. Bahkan pondok pesantren Gontor, waktu itu ada Kiai Haji Muhammad Sahal, Allahumma yarham, Kiai Jarkasi, Allahumma yarham. Allah berikan basirah, ketajaman mata hati. Masya Allah, beliau dapat firasat ini akan ada serangan dari gerombolan PKI dari Madiun.
sehingga akhirnya ratusan santri dievakuasi. Alhamdulillah, selamatlah ratusan santri dan beberapa kiai-kiai di Pondok Pesantren Gontor. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya Pondok Pesantren Gontor dihancurkan, dibakar. Inilah kejadian yang pernah terjadi di Jawa Timur. Belum lagi di Kanigoro, Blitar Selatan, di kawasan Malang Selatan, bagaimana kaum muslimin dijadikan sasaran kebiadaban dari golongan komunis. Bahkan Gubernur Jawa Timur Pak Suryo, beliau saat itu merangkap sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia, ditali lehernya, kemudian ditali di belakang mobil, diseret dengan kecepatan tinggi sepanjang 10 kilo. Kemudian beliau wafat, langsung ditebas lehernya dengan pedang. Kemudian jenazahnya dilempar di Sungai Ngawi, di kawasan pedesaan Sungai Ngawi. Dan itu jenazahnya baru bisa dievakuasi, itu bulan November 1948, baru bisa dievakuasi. Ini yang pernah dialami oleh Gubernur Jawa Timur Pak Suryo. Jadi sangat biadab Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Detik-detik bergeraknya pasukan Cakrabilawa menembus gelap malam di Jakarta waktu itu, di bawah komando Letnan Kolonel Untung dan Sam Kamaruzaman, dan otomatis itu semuanya sepengetahuan Ketua Komisi Sentral PKI, yaitu DN Aidit dan Sekjennya Nyoto. Ini bermula yaitu sebuah pertemuan di Sungai Angsa, Cina, antara Ketua Komisi Sentral PKI yaitu DN Aidit dengan Mao Zedong tanggal 4 Agustus 1965, yang waktu itu masih jaya-jayanya PKI di Indonesia, dan waktu itu ada duet nasional. Bahkan PKI waktu itu benar-benar menjadikan Pancasila 1 Juni 1945, Pancasila versi pribadi Soekarno, dijadikan sebagai pijakan dalam rangka petualangan politik yang dilakukan oleh PKI waktu itu, Partai Komunis Indonesia, yang dipimpin oleh DN Aidit. Sehingga waktu itu terjadi duet nasional Soekarno dan DN Aidit. Pertanyaan kita, di mana Bung Hatta? Bung Hatta mufarokoh. Bung Hatta mengundurkan diri sebagai wakil presiden karena tidak mau menerima ideologi komunisme yang waktu itu ideologi baru yang diciptakan oleh Soekarno, yaitu Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Kira-kira sejarah berulang nggak? Kalau dulu Nasakom jilid 1, sekarang Nasakom jilid 2. Kalau dulu bapaknya, sekarang anaknya. Sejarah berulang. Allah sudah ngasih kabar, ikra, 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 baca, baca, baca realitas kehidupan. Makanya kenapa kita disuruh ikra? Insya Allah kalau kita sudah bisa melihat realitas, Allah berikan furqan, kalbu kita akan diberikan furqan oleh Allah. Kita bisa melihat ini realitas. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya apa yang terjadi? Tanggal 4 Agustus 1965 di Sungai Angsa, Cina. Saat itu DN Aidit ragu menghadapi jenderal-jenderal angkatan darat. Akhirnya Mao Zedong berkata di hadapan DN Aidit, DN Aidit, saya sudah membunuh lebih dari 200 jenderal Angkatan Darat Cina untuk melakukan revolusi kebudayaan tahun 1949. Inilah akhirnya
nasihat dari Mao Zedong memantapkan di NID untuk melakukan pembersihan, pembunuhan terhadap Dewan Jenderal di bawah komando Dewan Revolusi pada saat itu. Sehingga akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, setelah diawali pertama dengan peristiwa Madiun yang dikomandoi, dikendalikan oleh Stalin, kemudian DNID dikendalikan oleh Mao Zedong. Inilah sejarah yang tidak boleh kita lupakan. Makanya kenapa sekarang ini muncul statement, jangan sekali-kali mengungkap sejarah PKI. Kenapa? Jangan sekali-kali memutar film tentang PKI, sejarah tentang PKI. Kenapa sekarang bisa terjadi? Karena mereka sekarang sudah berkuasa. Sebagaimana yang diungkap oleh Profesor Salim Said, sekarang ini kader-kader komunis di Indonesia sudah banyak yang jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi staf menteri, pejabat tinggi. Bahkan 200 lebih kader-kader komunis di Indonesia sudah menguasai DPR RI, DPD, DPR RI kabupaten kota, sudah mereka kuasai. Bahkan mereka sudah melakukan balas dendam kepada umat Islam dengan menggunakan kekuasaan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena umat Islam di Indonesia mayoritas buta politik. Kita jujur loh Pak, Bu, mayoritas 2014, 2019 kabeh umat Islam se-Indonesia mayoritas milih jenang abang. Betul? Ini kenapa itu bisa terjadi? Kalau umat Islam buta politik. Karena kita seringkali dijejali apa? Islam itu tinggi, ulama itu mulia, politik itu kotor. Benar? Kita sering dengar itu. Tujuannya apa? Kita terus dijejali. Islam itu tinggi, ulama itu mulia, politik itu kotor. Supaya umat Islam alergi terhadap politik, supaya umat Islam tidak masuk wilayah politik, supaya umat Islam konsisten jadi Islam ritual, sholat, poso, zakat, haji, umroh, titik. Ini supaya umat Islam tidak lagi ngurusin negara dan bangsa ini. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Mereka bebas menggarong negara ini tanpa ada kendala. Kira-kira sukses tidak mereka? Sukses merusak negara ini sampai hari ini tanpa ada penghalang. Kenapa? Umat Islam sudah cuek terhadap politik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan warning dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi satu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Ini quantum change, quantum perubahan yang diberikan oleh Allah. Allah kalau kita korelasikan di Indonesia, Allah tidak akan merubah nasib umat Islam di Indonesia. Allah tidak akan merubah nasib umat Islam di Indonesia kalau umat Islam tidak mau berubah. Ayo kita melakukan taghyir, perubahan. Bagaimana? Jargonnya kita rubah. Islam itu tinggi, ya'lu wa la yu'da alaih. Ulama itu mulia, politik itu penting untuk ngatur negara dan bangsa. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para khulafaur rasyidin radhiyallahu anhum telah memberikan contoh konkret, contoh nyata, mengaplikasikan, mengamalkan as-siyasah as-syar'iyyah, politik Islam yang benar dan bersih. Supaya apa? Supaya dijadikan uswatun hasanah, contoh teladan. Kira-kira siap berubah?
Takbir, Allahu Akbar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, waspadai prahara September kelam. Sekarang bulan September, waspada. September ini bulan kelam di Indonesia. Sampai akhirnya peristiwa mulai 1926, 1948 Madiun, dan puncaknya G30 SPKI. PKI yang anti Tuhan, anti agama, melakukan kudeta berdarah di Indonesia. Sampai akhirnya puncaknya ABRI dan umat Islam bersatu melawan komunis. Sehingga akhirnya ditetapkan satu regulasi aturan hukum, yaitu TAP MPRS nomor 25 tahun 66. PKI Partai Komunis Indonesia dibubarkan di seluruh wilayah Indonesia dan diperkuat dengan Undang-Undang nomor 27 tahun 1999. Nah, pertanyaannya, kenapa komunis gaya baru sekarang bisa bangkit lagi? Nah, jawabannya tadi kan di mukadimah tadi sudah saya sampaikan, surah Al-Fat ayat 23, sejarah berulang. Yang membedakan adalah warna dan kualitasnya. Coba kita lihat Jepang yang pernah menjajah Indonesia 3,5 tahun, memberikan warning, hati-hati Indonesia terhadap imperialisme kuning. Imperialisme kuning itu kalau di Indonesia disebut oligarki. Itu bahasanya rada keren, Pak, oligarki. Padahal yang sebenarnya itu oligarki itu ya Cina, Pak. Cina. Hati-hati. Ini Jepang yang pernah jajah kita mengingatkan, wahai Indonesia, hati-hatilah terhadap imperialisme kuning, imperialisme Cina. Hati-hati. Cuma di Indonesia bahasanya rada keren sehingga orang awam nggak ngerti, Pak. Opo oligarki? Ya Cina gitu loh. Dengan apa strateginya? Cina berambisi dengan program mengglobal, yaitu One Belt One Road. Ini sebagai alat baru penjajahan Cina terhadap hampir 65 negara termasuk Indonesia dan 70% populasi dunia. Mereka berambisi, Cina yang sebagai negara adidaya baru setelah Amerika, mereka ingin membangun jalur sutra modern yang melibatkan 65 negara termasuk Indonesia dan 70% populasi dunia. Ternyata satu-satunya negara yang menolak imperialisme Cina cuma satu di kawasan ASEAN. Mana, Pak? Malaysia. Yang waktu itu dipimpin oleh seorang kakek tua yang umurnya 93 tahun, Dr. Mahathir Mohamad. Apa kebijakan beliau? Setelah beliau dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia, beliau mengeluarkan policy kebijakan. Tolong hancurkan jalan-jalan tol yang sudah dibangun oleh Cina itu. Hancurkan dan bawa kembali ke Cina. Perjanjian yang dilakukan oleh Perdana Menteri Malaysia yang dulu batal demi hukum karena itu tidak sesuai dengan konstitusi Malaysia. Akhirnya Cina hengkang dari Malaysia dan Malaysia berhasil melakukan perlawanan terhadap oligarki dan imperialisme Cina. Sementara Indonesia sikapnya tegas, apa? Ahlan wa sahlan bihudurikum. Monggo pinara sekecaaken dalam damelaken kopi. Itulah Indonesia sekarang. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Indonesia kas negara kosong. Yang banyak adalah uang hutang.
Sehingga akhirnya kalau dulu penjajahan itu lewat privatisasi, sekarang berubah. Alat penjajahan baru imperialisme Cina yaitu lewat investasi. Napa Bu? Nek teng kampung-kampung niku Bang Titil. Bang Titil ngutangi. Jadi Cina sebagai negara adidaya menjajah Indonesia lewat cara model Bang Titil. Itulah karena bahasa mudahnya seperti itu. Investasi. Kalau dulu privatisasi, bahasanya keren Pak, investasi. Jadi sekarang penjajahan tanpa militer, penjajahan tanpa serangan militer, cukup dengan fulus. Berapa? Tahap pertama, Cina memberikan bantuan hutang untuk Indonesia 647 triliun. Bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada istilah Cina itu freelance, makan siang gratis, tidak ada. Ngasih hutang ya ada take and give, ada syarat. Apa syaratnya? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, inilah kebangkitan Cina Tiongkok. Dia pakai geostrategi peaceful rise. Jadi lewat pendekatan ekonomi, perdagangan, bantuan, investasi, dan puncaknya ada goyah apa? Tujuan politik untuk mencengkeram Indonesia. Dan dia pakai strategi diplomasi senyum dan ofensif cantik sekali. Dan tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, inilah strategi Cina yang baru untuk mencengkeram Indonesia. Ada sebuah istilah yaitu one country two system untuk menghipnotis Indonesia, yaitu satu negara dua sistem, elaborasi antara sosialisme komunisme dan kapitalisme sekularisme. Inilah yang dilakukan Cina untuk menghipnotis Indonesia. Sehingga akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Cina berhasil. Sejarah telah membuktikan. Coba kita lihat bagaimana sebuah grafik yang sekarang ini United Front Cina benar-benar dikendalikan oleh Xi Jinping dengan piranti kekuasaannya sangat luar biasa. Kalau dulu kita diingatkan, ini sejarah, jangan sampai kita lupakan. Kalau kita melupakan sejarah, kita akan digilas oleh sejarah itu sendiri. Tahun 1955, Cina pernah membantu Indonesia. Makanya pada saat itu poros Jakarta Peking. Sejarah sekarang berubah, cuma warna dan kualitasnya yang berbeda. Kalau dulu Jakarta Peking, sekarang Jakarta Beijing. Benar? Nah, itu. Sejarah berulang. Kalau dulu Bapak Ibu lihat grafiknya, bantuan Cina seperti itu, kecil sekali. Sekarang sejak 2014 sampai 2020 itu, ya Allah, besar ribuan triliun. Indonesia dijebak dengan hutang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, inilah wujud peringatan Allah dalam surah An-Nahl ayat 112 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah memberikan perumpamaan akan sebuah negeri yang dulunya aman, tenang, tentram, rezekinya melimpah ruah dari segenap penjuru, dari segenap tempat. Itu kalau di Indonesia apa Pak? Gemah ripah loh Cinawi, toto tentrem kerto raharjo, ditambahi ya, kan gitu biasanya. Gemah ripah loh Cinawi, toto tentrem kerto raharjo, itu Indonesia. Tapi sayang kata Allah, fakafarat bi an'umillah. Tapi sayang penduduk negeri ini ingkar akan nikmat-nikmat Allah. Apa? Dia tanggalkan agama. Padahal the founding father,
pendiri negara Republik Indonesia ini, sampai dalam konstitusi Indonesia itu yang setiap hari Senin dibaca, baik di instansi maupun lembaga pendidikan, itu Piagam Jakarta yang sejak 14 Agustus itu dirubah menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di situ dibaca negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya landasan kehidupan berbangsa dan bernegara ini adalah tauhid. Tapi sekarang Indonesia ingkar akan nikmat-nikmat Allah. Dia berubah kiblat, dia pinggirkan agama, sehingga akhirnya dia terhipnotis oleh negara ateis komunis, yaitu Cina. Akhirnya apa yang terjadi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong, setelah bertemu dengan titik-titik, sudah jelas titik-titik itu kan ada fotonya ini. Setelah bertemu dengan titik-titik, Mukidi, nah, Cina, wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong, hari Rabu 27 Mei 2015 datang ke auditorium FISIP Universitas Indonesia, menyampaikan konsekuensi Indonesia mendapatkan bantuan hutang dari Cina sebesar 647 triliun. Syarat yang pertama, Indonesia wajib menjadi negara sekuler. Dengan muncul sebuah nota diplomatik dengan kode referensi Beijing 1448. Isinya apa? Kementerian Luar Negeri Cina, artinya pemerintah Cina akan melakukan akselerasi, percepatan, menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler. Apa itu maknanya? Artinya Indonesia wajib, syarat pertama, pinggirkan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nyata? Terasa kira-kira? Terasa lah? Bu, terasa? Nyata. Inilah yang terjadi. Yang dulu sudah pernah saya sampaikan secara rinci, bagaimana gayung bersambut, agama dipinggirkan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sampai akhirnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim meluncing tentang roadmap pendidikan nasional 2020-2035. Sudah tidak ada lagi agama. Sampai pimpinan pusat Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia Pusat, bertanya kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim, apakah 15 tahun ke depan generasi Indonesia akan dijadikan generasi komunis? Tidak ada jawaban. Selang berapa saat muncul peraturan pemerintah tentang standar pendidikan nasional. Sudah dihapuslah mata pelajaran Pancasila dan mata pelajaran bahasa Indonesia. Tidak tahunya beberapa bulan kemarin sudah muncul kesepakatan baru. Ada 8 kesepakatan. Generasi Indonesia wajib berbahasa Mandarin. Astagfirullah. Nyata ini. Bahkan Ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila Profesor Yudian Wahyudi di media dengan vulgar dia katakan, sekarang sejak 2016 agama menjadi musuh terbesar negara. Sudah pernah saya sampaikan itu? Sudah. Kalau dulu komunis, PKI musuh negara, sekarang agama musuh negara. Nyata, Pak. Nyata. Ikra, baca.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, inilah proyek jalur sutra baru Cina. Banyak para pengamat mengatakan ini sangat-sangat merugikan Indonesia. Ada proyek 3 provinsi untuk Tiongkok, yaitu kawasan Sumatera Utara, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Utara, dengan nilai investasi hampir 2.700 triliun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, beberapa waktu yang lalu saya diundang di Jakarta. Begitu saya masuk ruangan, Masya Allah, di dalamnya ada Pak Jenderal Purnawirawan Tiasno Sudarto, mantan Kasat. Sebelahnya lagi ada Bapak Jenderal Purnawirawan Sunarko, mantan Danjen Kopassus. Sebelahnya lagi ada Bapak Jenderal Purnawirawan Soeharto, mantan Komandan Marinir. Sebelahnya lagi beberapa jenderal yang saya tidak tahu namanya. Kemudian di sebelah kanan saya ada Bapak Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras. Di pertemuan itu saya mendapatkan info, dan terpuncaknya 4 minggu yang lalu saya dipanggil mantan Panglima TNI, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, di sebuah hotel bintang 5 di Surabaya. Akhirnya, tapi saya tidak boleh menyampaikan hasil pertemuan itu. Tapi intinya, secara global, saya tidak boleh menyampaikan secara rinci di tengah-tengah umat, karena itu rahasia. Tapi pada globalnya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sekarang di Indonesia sudah terjadi 3 peperangan sekaligus. Kira-kira ibu terasa enggak? Wong ibu masih bisa belanja ke pasar, ya kan? Masih bisa ngadiri majelis taklim, masih bisa bersenda gurau dengan keluarga. Tapi ternyata bagi pandang analisis jenderal-jenderal purnawirawan ini, di Indonesia sekarang sudah terjadi 3 peperangan. Yang pertama, perang asimetris. Itu bahasa akademiknya perang nirmiliter, non militer, tapi implikasinya ipolisos hankam, nyata ini, Pak. Yang kedua, proxy war. Proxy war itu, Pak, perang boneka. Artinya Cina, imperialisme Cina ini cukup dengan boneka-boneka. Artinya apa? Kalau dulu pada saat kita dijajah Belanda, sampai ada sebuah foto yang viral di medsos ini. Jadi londo bule itu 2 orang di depan, dia pakai senjata. Londo ireng itu ratusan di belakangnya. Berarti, Pak, dari foto itu kita bisa menganalisis ternyata kenapa Indonesia begitu lama dijajah oleh Belanda sampai 350 tahun. Karena ternyata di Indonesia banyak pengkhianatnya daripada penyelamatnya. Benar? Nah, kira-kira sekarang sejarah berulang enggak? Berulang. Banyak pengkhianatnya daripada penyelamatnya. Sejarah berulang. Itulah proxy war. Kemudian perang yang ketiga, Neo-Cortex war, perang narasi, yang itu sangat menyakitkan hatinya umat Islam se-Indonesia ini. Perang narasi apa? Mereka terus menyebut umat Islam itu radikal, intoleran, anti NKRI, anti Pancasila, ya kan? Terus dijejali itu. Padahal stigma radikal itu hanya hantu yang diciptakan oleh Cina untuk menjadikan umat Islam musuh number 1. Itu, Pak. Nah, sekarang stigma radikal itu sudah mulai menurun, Pak. Kenapa? Karena umat Islam sudah semakin cerdas. Selama ini yang nuduh umat Islam radikal, radikal, intoleran, ternyata yang nyuduh inilah yang sekarang sedang merusak negara secara barbar. Benar?
Mereka inilah yang selama ini nuduh umat Islam. Mereka yang sekarang menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya sekarang umat Islam semakin cerdas. Itu maling teriak maling. Makanya sekarang kebijakannya lain lagi, Pak. Kalau dulu kita ketika dijajah oleh Belanda, itu kan sampai Christian Snogogronya itu diutus oleh Belanda supaya bisa diterima oleh umat Islam. Hanya Christian Snogogronya itu berubah nama jadi Abdul Ghaffar. Kemudian bajunya pakai gamis, pakai sorban, pakai kopiah hitam. Akhirnya diterima oleh umat Islam. Padahal ini pura-pura. Akhirnya apa yang terjadi? Christian Snogogronya berhasil memeta umat Islam di Indonesia ini. Apa? Ternyata umat Islam di Indonesia ini mayoritas Islam ritual. Islam ritual itu sholat, poso, zakat, haji, umroh. Wes titik. Kemudian kelompok kedua ini sedikit jumlahnya, Islam sosial. Nah ini dia sudah mengarah pada ekonomi. Kemudian yang paling sedikit Islam politik. Bagaimana hasil riset dari Christian Snogogronya utusan penjajah Belanda ini? Akhirnya penjajah Belanda ngambil kebijakan untuk menghadapi Islam ritual yang sering disebut Islam masjid. Bantu, fasilitasi, dukung. Ini Belanda. Tapi begitu menghadapi Islam sosial, awasi. Karena dia sudah masuk wilayah ekonomi dan ini sangat membahayakan bagi penjajahan Belanda. Kemudian ketika menghadapi Islam politik, hancurkan, habisi sampai ke akar-akarnya. Sekarang kira-kira sejarah berulang nggak? Berulang, mau cuma beda, Pak. Kalau dulu Belanda ngadepi Islam ritual, monggo kita bantu, kita fasilitasi. Sekarang ketika Indonesia dijajah Cina, masjid-masjid harus diawasi, ibadah umat Islam harus diawasi. Sudah mulai sudah. Terus menghadapi Islam sosial, tekan, di pressure. Ketika umat Islam masuk wilayah ekonomi, tekan, pressure sampai ke desa-desa. Kapitalisme harus menguasai. Hancurkan, gulung tikarkan. Ketika umat Islam masuk wilayah ekonomi, juga akhirnya sampai desa-desa muncul Indomaret, ya kan? Sehingga akhirnya pedagang-pedagang kaki lima gulung tikar, peracangan gulung tikar. Tapi begitu menghadapi Islam politik, usir. Sudah dimulai, usir. Sudah dimulai. Ikra, baca realitas kehidupan. Apa sih agenda mereka? Yang pertama, tadi sudah saya sampaikan, Cina akan menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler. Artinya agama dipinggirkan. Nah itu teori politik. Ketika Indonesia dijadikan negara sekuler, itu entry point, pintu masuk kebangkitan komunis gaya baru. Agenda yang kedua, jadikan umat Islam murtad massal. Lewat apa? Agama baru, pluralisme agama, satu keyakinan yang menganggap semua agama sama. Murtadkan umat Islam di Indonesia. Pak, Bu, mulai dari presiden sampai RT sekarang mengamalkan pluralisme agama. Salamnya juga pluralisme agama. Ini
Ini agenda yang kedua, ingin memurtadkan umat Islam se-Indonesia. Bahkan tidak tanggung-tanggung Menteri Agama pidato, umat Islam harus menerima agama baru, pluralisme agama. Sehingga akhirnya di kota Lumajang, di Lumajang muncul tempat ibadah untuk semua agama. Di Kediri ada pondok pesantren untuk semua agama. Ini sudah kebablasan. Tujuannya apa? Agama baru ini untuk menghapus konsep lakum dinukum waliyadin. Agenda yang ketiga, kuasai ekonomi Indonesia. Sudah hampir 80% kekuatan ekonomi Indonesia sudah dikendalikan oleh oligarki. Baru mereka akan menguasai politik Indonesia. Sudah. Sampai akhirnya pimpinan pusat Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir memberikan statement, jihad konstitusi Muhammadiyah hasilnya akan hambar jika Indonesia dikuasai oleh oligarki ekonomi maupun oligarki politik. Sudah, Pak. Agenda yang ketiga sudah terjadi. Agenda yang keempat, mereka mau menyingkirkan pribumi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah terjadi? Mulai sudah. Kasus Rempang, kasus di NTB, kasus di Manado, dan ini akan terus berkelanjutan. Bahkan Profesor Nazaruddin Samsudin, guru besar ilmu politik Universitas Indonesia akan dijadikan Singapura kedua. Pribumi mengger, Cina berkuasa. Pak, Bu, ikra, baca. Makanya ketika saya diketemukan dengan beberapa jenderal purnawirawan Angkatan Darat, terakhir saya dipertemukan yaitu dengan mantan Panglima TNI. Ustadz, sampaikan di tengah umat Islam, wajib bersatu untuk menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena benteng terakhir NKRI adalah umat Islam. Akhirnya saya tanya, Pak, bagaimana TNI? Ustadz, TNI sudah dikunci dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. TNI sudah tidak boleh masuk ke wilayah Sospol. Ini kenapa? Karena itu dampak dari umat Islam buta politik. Kenapa? Cina tahu pilar Indonesia itu cuma dua, TNI dan umat Islam. TNI sekarang sudah dikunci, sehingga akhirnya kekuatan militer Indonesia yang dulu ranking 3 sekarang turun drastis. Ranking berapa itu? Depan 19. Turun. Agenda yang kelima, mereka ingin melemahkan TNI. Sudah. Sehingga sekarang persenjataan yang canggih itu bukan milik TNI, tapi milik Brimob. Sekarang perbandingan anggaran TNI Polri itu 1 banding 3. Artinya TNI Polri Polri TNI 1/3, 1 Polri TNI 3, dan itu pun dibagi. Sehingga anggaran terbesar hanya untuk Polri. TNI dibagi-bagi jadi 5 ini. Mulai dari Kemenhan, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan dibagi-bagi. Sementara Polri utuh. Inilah strategi melemahkan TNI. Yang keenam, mereka ingin memecah belah NKRI. Indonesia akan dipecah jadi 8 negara bagian, sisanya Indonesia. Dan ini kita baru tahu, Pak. Dokumen ini terbongkar di mana? Kuwait, di majalah Al-Mujtama. Saya punya datanya itu. Ternyata jangka panjang Indonesia akan dipecah jadi 8 negara.
sisanya Indonesia. Yang ketujuh, begitu Indonesia berhasil menjadi negara sekuler, selangkah lagi Indonesia akan menjadi negara komunis. Bagaimana posisi Cina di Indonesia sekarang? Bagaimana realitas Cina sekarang di Indonesia? Yang pertama, dia kirim buruh, baik legal maupun ilegal, yang pernah mengikuti wajib militer di Cina. Mereka berbondong-bondong menyusup di setiap kepulauan besar dan kecil di Indonesia, sehingga akhirnya pemerintah Indonesia menyambut kedatangan buruh dari Cina yang semua itu adalah pernah wajib militer, tentara-tentara merah. Indonesia menyiapkan 19 bandara udara dan laut. Berapa konsekuensinya? 10 juta rakyat Cina daratan wajib di Indonesia, dan itu disampaikan oleh Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong di auditorium FISIP Universitas Indonesia hari Rabu 27 Mei 2015. Bahkan Duta Besar Cina untuk Jakarta menyampaikan di depan wartawan, rakyat negara Cina masuk ke Indonesia per tahun 2 juta per tahun. 2020 10 juta. Ternyata di lapangan berbeda. Menkom Info memberikan info, ternyata ada kelebihan dari data kependudukan Indonesia, ada kelebihan 65 juta. Astagfirullah. Pak, Bu, saya lihat sendiri ketika saya diundang di Kalimantan Tengah, safari dakwah selama 20 hari di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Itu banyak di hutan-hutan Kalimantan, lebih banyak orang Cinanya daripada pribumi. Termasuk di Gunung Mas, di Kalimantan Tengah. Papua sudah banyak. Papua juga sudah banyak. Ini mereka bangun pabrik yang di dalamnya mayoritas TKA Cina. Bahkan disinyalir pengawasnya ada perwira tinggi tentara Cina. Contoh di Morowali kurang lebih 80.000, tapi yang diinfokan 100 sekian. Padahal kenyataan di lapangan 8.000, bahkan beberapa kontainer isinya senjata, Pak, di PT Morowali. Yang ketiga, mereka membangun kantor polisi Indonesia Cina. Sudah? Sudah. Hanya kita saja nggak tahu. Kantor polisi Indonesia Cina. Mereka bisa berbahasa Cina. Kemudian yang keempat, melakukan pengeboran di lokasi vital, yaitu di lapangan Bandara Halim Perdana Kusuma. Sudah terjadi. Yang kelima, maraknya impor narkoba dari Cina. Berapa, Pak? 600 ton narkoba dimasukkan ke Indonesia untuk menghancurkan generasi Indonesia. 250 ton diakui oleh Badan Narkotika Indonesia waktu itu, Bapak Budi Waseso. 250 ton sudah nyebar, 30 ton dibongkar. Akhirnya begitu Pak Budi Waseso, Kepala BNN, membongkar 30 ton, langsung dimutasi, bukan diberi penghargaan. Sisanya masih transit, sehingga sekarang anak-anak TK dijejali dengan narkoba jenis permen, anak-anak SD, SMP dijejali narkoba jenis perangko. Astagfirullah. Kemudian yang keenam, proyek-proyek besar dari bahan baku sampai tenaga kerja semua dari Cina. Impor-impor barang dari Cina. Hutang negara kepada Cina semakin tinggi. Penjualan aset-aset BUMN, mulai berdatangan tentara-tentara merah di beberapa wilayah-wilayah terpencil pedalaman Indonesia. Ditemukan drone bawah tanah. Ya, drone bukan bawah tanah, drone bawah laut sudah diketemukan di kepulauan, di sebuah kepulauan di Indonesia. Bahkan banyak pejabat-pejabat dari Cina, sampai komisaris BI juga dari orang Cina. Pengusaha dan pekerja Cina diduga ikut campur dalam Perpres 2024.
merapatnya kapal perang Cina ke Indonesia. Sudah. Kemarin saya diundang di Surabaya, ketemu Laksamana, orang-orang dari Angkatan Laut. Benar Ustaz, sudah. Kemudian banyak pekerja Cina legal maupun ilegal memiliki KTP Indonesia. Sudah kita saksikan. Nah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, kalau ini terjadi, kalau benar-benar ini, kekhawatiran ini terjadi, diprediksi oleh dua pakar intelijen dunia, Peter Barron dan August Scholl, diprediksi tahun 2030 di Indonesia akan terjadi bencana geopolitik. Apa bencana geopolitik? Artinya sudah tidak ada lagi Indonesia, yang ada adalah Indo-Cina 2030. Nah, bagaimana respon mantan dua Panglima TNI, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Joko Santoso dan Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio? Dua mantan Panglima ini memberikan statement di media, bisa jadi lebih cepat dari tahun 2030. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Pak, Bu, kalau saya teruskan, otomatis Bapak ya juga punya, ya kan? Semuanya saya kira punya aktivitas. Oleh karena itu kita lanjutkan bulan depan, karena ini masih ya mungkin separuh slide. Jadi insya Allah kita ungkap lagi bulan depan. Nanti Pak Suparno, jadi apa, bahaya komunis, mewaspadai bahaya komunis part 2. Nah itu insya Allah bulan depan kita bahas kembali. Sekian, kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.